Sebelum video dimulai, gue meminta tolong ke kalian untuk komen apapun di video ini dan berikan like. Karena satu like dan komen sama dengan kalian memberikan mata gue asupan instu. Oke, mari kita lanjut. Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Aku takut sama kematian. Hai guys, kali ini gue akan merangkum sebuah film tentang pengazaban. Tutorial mendapatkan warisan full dari orang tua. Jadi persiapkan insto kalian terlebih dahulu karena film ini akan lebih banyak lagi jedak-jeduknya. Skuy! Film pengazaban ini dibuka dengan pemandangan kameramen yang sedang terbang menuju kota Nganjuk City untuk menyorot pemeran utama kita yaitu Rio yang sedang mendidik para builder kebunnya untuk menambang Bitcoin yang lebih banyak lagi. Tapi tak berselang lama, datanglah istrinya bernama Mary memberi kabar kalau Bapak Rio akan wasted di rumah sakit. Alah, kritis. Dari dulu juga gitu. Buktinya dia masih sehat kan, belum meninggal. Namun karena percaya bapaknya tak mungkin meninggal, Rio pun bodo amat sebab baginya menggebe dosa mengalahkan Malin Kundang si anak batu adalah jalan ninjanya. Nah, akibat tak dijenguk, Mary pun terpaksa datang ke rumah mertuanya sendirian. Sampai Mario bertanya-tanya kenapa anak yang mengidolakan sosok Malin Kundang tak datang padahal bapaknya udah sekarat. Tapi dengan menambal cangkem mertuanya dengan cuan-cuan dan cuan, akhirnya si Mak bisa selesai bertanya-tanya tentang keberadaan Rio karena bisa fokus ke pengobatan suaminya yang kebetulan lagi kekurangan dana. Ya, biasalah. Awal-awal udah sakit pasti mati nih. Di sisi lain, Rio yang pulang, ia pun melihat uangnya kurang lagi segepok. Alhasil merasa uang di lemari tak cukup untuk gabung menjadi anggota dari negara api satu kapal dengan Pangeran Zuko. Ia pun langsung ngebacot ke Mary sebab Mary telah menggiveaway-kan cuan Rio untuk bapaknya agar bisa beli immortal. Dari dulu aku juga udah hidup mandiri tanpa dibiayai sama dia. Sekarang yang tinggal serumah sama dia yang harus saya tanggung jawab, bukan aku. Mantap, pantas aja dia jadi begundal. Dari kecil kagak pernah dibiayain bapaknya, baru sakit baru inget anak. Cuaks. Tak berselang lama datanglah adik Rio yang memberi kabar kalau bapaknya udah wasted. Akibat saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, motor Beat yang dikendarainya tak sengaja speeding dan melewati polisi tidur setinggi harapan para caleg yang ingin menang. Jadinya mendengar itu, Mary langsung cus menuju kebun untuk memberi surprise ke Rio. Tapi Rio bukannya nangis di pojokan, yang ada... Aduh. Tuh kan, kalau udah saatnya meninggal ya meninggal aja. Iya, bener juga sih bang. Takdir ada di tangan Tuhan. Mendengar bacotan dari Rio, para buildernya seketika memegang dadanya mengira dirinya memiliki titit. Sebab selain membegundalkan dengan cangkemnya, Rio semakin pusdosa dengan tak mau datang mengurus jenazah bapaknya. Karena lebih memilih bersanturia di pos kamling mengingat dirinya dulu adalah mantan pemuda Panca Indra. Buset dah, warna bajunya pun bisa sama. Oh iya, Bapak kan udah nggak ada. Berarti ada pembagian warisan dong. Namun setelah mengingat ada penggiveawayan warisan, Rio langsung OTW ke sana sampai keluarganya mengira Rio udah tobat kembali ke jalan kebenaran. Mas mau ke makam Bapak? Ayo Mas, Wiwin anterin. Ngapain aku ke sana? Di mana-mana kuburan sama aja begitu. Cuman dia aja nih yang mikir ke kuburan lihat pemandangan. Ada juga sih yang lain ke kuburan malah ngevlog wak. Tapi ketika mendengar Rio mau berbicara tentang warisan, Rio pun langsung masuk ke dalam menggeledah lemari untuk mencari surat wasiat. Sampai mendatangkan seorang ustadz yang kesana hanya untuk membacakan surat wasiat peninggalan si bapak yang isinya auto membuat Rio full senyum. Sesuai surat wasiat ini, almarhum telah menyebutkan bagian warisannya, diantaranya rumah dan kebun. Dan beliau juga minta semua warisannya dibagikan sesuai hukum agama yang berlaku. Jadi, karena Mas Herman ini adalah anak laki satu-satunya, beliau berhak mendapatkan bagian 2 kali lipat dari saudara perempuan. Dan dari almarhum, Mas Herman akan mendapat lebih bagiannya dari kebun. Sementara rumah ini akan menjadi hak ibu dan 2 adik perempuan Mas Herman. Namun tetap saja meskipun udah dapat kebun, ia tetap memiliki ambisi gimana caranya dapetin seluruh warisan rumah peninggalan bapaknya. Ya elah, padahal udah punya rumah, masih aja pengen rumah. Udah bagus dikasih kebun loh. Nah, keesokan harinya Rio pun kembali datang ke rumah maknya walaupun kondisi maknya sedang menggalau, di mana ia datang ingin meminta uang pengobatan bapaknya dikembalikan akibat Rio merasa rugi udah memberi uang, si bapak malah wasted.
Aku nggak mau tahu dan aku nggak peduli gimana pun caranya. Pokoknya uang aku harus diganti. Aku kasih waktu 2 minggu dari sekarang untuk ganti uang aku. Sehingga mendengar itu emaknya jadi kepikiran untuk menyusul suaminya menuju alam baka karena dari mana duitnya? Uang dari mana cuy? Uang dari mana? Punya anak 2 cewek-cewek pada pengangguran. Kala itu ketika Rio pulang, ia pun ketemu dengan seorang pencari tanah yang sedang ingin membangun sebuah markas dan mau membeli tanah sekitaran sana, tapi karena sebagian tanah milik adik-adiknya, Rio pun mulai kepikiran mencari tutorial cara agar adiknya mau memberikan tanahnya secara cuma-cuma. Di mana Broja berpikir hal-hal kesesatan, sebuah bencana pun menimpa kebun Rio yang membumi hanguskan tanamannya sebab seorang pengendali api tak sengaja mengatakan menyala bangku. Tidak! Kalian jangan dulu aja dong, Kenapa ini bisa terjadi? Saya nggak tahu Pak, tadi saya lagi istirahat, tiba-tiba orang pada berteriak kebakaran Pak. Niat hati mau bikin adegan kebakaran, malah bikin adegan pemeran dibakar hidup-hidup. Sehingga melihat kebunnya kebakar, Rio pun langsung datang ke rumah salah satu builder lalu tanpa mengatakan, Afika, ada yang baru loh. Kamu kan yang udah bakar kebun saya. Rasain. Rio pun datang-datang langsung melakukan baku hantam sampai membuat si builder terbagongkan. Salah gue apa cok? Nah ketika hari melompat sekitar 2 mingguan, emaknya yang lagi persiapan menonton Ultraman Cosmos di Indosari harus kedatangan seorang begundal yang menuntut kembali hutang-hutang bapaknya. Alhasil karena emaknya hanya bisa berkata, Tapi ibu belum punya uang untuk bayarnya, nak. Rio pun langsung mengambil sertifikat tanah berukuran 2 kali 1 meter. Enggak dong, itu mah rumah masa depan kita. Mengambil sertifikat tanah sampai tak sengaja mengedik emaknya ke lantai, tapi beruntung karena beralaskan karpet, Sima pun tak sampai menuju wallpaper lumba-lumba. Untung ada karpet. Di sisi lain, Rio pun mulai melakukan proses transaksi jual beli tanah ke bapak ini. Emang bisa ya sertifikat atas nama orang tua tapi anak yang jual? Dimana setelah selesai melakukan transaksi, mulailah Rio membagikan hasil penjualan tanah tersebut, sekaligus mengambil sebagian sebagai bentuk pelunasan hutang bapaknya yang dulu udah minjem uang buat beli immortal, malah wasted. Namun Broja memegang uang sekoper saat perjalanan pulang, datanglah seorang mama yang otaknya kelupaan di rumah karena, ya, lu dengar sendiri aja dah. Mas, bawa apa mas? Nggak bawa motor ya? Enggak bawa apa-apa kok. Ya udah kalau bukan apa-apa sih. Ngerti kalian maksud omongannya? Otak gue nge-lag cuy denger dia ngomong. Selain mama yang gabut, datang lagi sebuah hal yang sangat tidak manu akal. Waduh, udah mau hujan nih. Wah, bener hujan. Sial kali nasib Rio cuy. Cuaca lagi panas-panasnya tiba-tiba keganti jadi hujan. Wah, mau kehujanan. Gimana nih? Nambah lagi sialnya. Kala itu uang-uangnya pun harus nyemplung ke sungai hingga membuat penghuni sungai di Nganjuk City full senyum karena Rio gagal menyelamatkan uang-uangnya dan malah mengcosplay jadi duyung dengan kaki yang sudah patah. Anda merasa memiliki hari sial? Tengok Rio, kurang sial apa lagi hidupnya? Gua jadi Rio auto resign aja lah dari kehidupan. Nah ketika hujan reda, Mary pun mulai mencari keberadaan Rio yang belum pulang seharian. Dimana saat bertemu dengan buah builder penambang gem COC ini, mereka pun langsung mengantar Mary menuju lokasi Rio cosplay jadi duyung meskipun hasilnya zonk karena Rio udah tak ada di TKP. Mas Arman! Ya Allah! Gimana Pak? Nggak ada. Hanyut kali. Buset cangkemnya, polos sekali ngomong. Namun setelah mendengar suara Rio yang seperti toa pengumuman sekolah meminta lontong, mereka pun langsung cus ke sana dan begitu terbagongkannya melihat Rio udah jadi duyung tak bisa bergerak kemana-mana sebab kakinya telah patah terbagi 2. Kemudian saat udah dibawa ke rumah sakit dengan bermodalkan ikat kepala Shinobi, Rio yang otaknya sekeras batu peliharaan Patrick, ia pun mencoba bangun untuk mencari di mana uangnya hanyut, tapi setelah tahu tulang kakinya mengalami keretakan, buset dah retak enggak tuh. Rio pun mengurungkan niatnya sebelum kakinya menjadi lumpuh permanen. Yang sabar ya mas ya. Kata-kata template dari seorang woman, yang sabar ya mas. Ketika hari meloncat sekitar 3 bulanan, Rio pun udah boleh dipulangkan karena dokter begitu muak merawat Rio sebab tingkahnya yang begitu membegundalkan. Mas ini tehnya.
Nah itu dia contohnya. Bayangin aja kalau di RS udah berapa banyak perabotan yang dihancurin. Meskipun udah boleh pulang, kaki Rio tetap susah digerakkan karena hari demi hari ia kini memakai tongkat kemana saja untuk berjalan. Apalagi si Rio masih memiliki ambisi yang sungguh tidak masuk akal. Dan kamu mau kemana sih pagi-pagi gini? Aku mau cari uangku yang hanyut di bawah arus sungai. Mantap, 3 bulanan dirawat di rumah sakit. Pulang-pulang mau belusukan nyari uang hanyut. Mendengar itu, Mary pun memberi rekomendasi Rio untuk menggunakan jasa Basarnas agar uangnya bisa ketemu, tapi tetap saja Rio menolak karena baginya... Zaman sekarang, mana ada orang jujur? Tepat sekali cuy, di Konoha banyak orang-orang pinter, tapi orang jujurnya limited edition cuy, kayak sepatu karpil. Jadinya dengan segenap tenaga yang tersimpan, Rio pun mulai mencoba mencari uangnya yang tenggelam, namun lagi-lagi kesialan meet and greet dengan kehidupan Rio. Gue nggak tahu waktu. Pindah bang, pindah ke Bekasi aja kalau mau jarang ketemu hujan. Tapi walaupun hujan, Rio tetap mencari dan anehnya, aduh. Itu tasku, itu. 3 bulan cuy ngambang masih stay di sungai yang sama. Kurang setia apa lagi uang Rio? Nah ketika Rio berusaha mengambilnya dengan segenap cakra-cakra kehidupan yang masih tersisa, tas itu pun malah memberikan harapan palsu seperti gebetan kalian yang udah diajak dinner mahal-mahal tapi pulang-pulang malah ditolak. Cuaks. Karena Rio harus ikutan hanyut demi mengejar tasnya sampai membuat para builder yang sedang bekerja mendengar suara minta lontong. Loh kok kering kagak ada hujan? Sungguh di luar prediksi BMKG cuy. Hujannya di sungai doang. Hingga akhirnya Rio berhasil diselamatkan beserta tasnya dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk dipakaikan lagi ikat kepala shinobi, padahal 3 bulan yang lalu sudah dinyatakan lulus menjadi junin. Tasku mana? Jadi Mas pikir tas yang Mas peluk itu isinya uang? Enggak Mas, tas itu kosong, isinya cuma air. Buset dah, capek-capek hanyut di sungai masuk rumah sakit lagi, bayar lagi. Tahu-taunya tasnya zong. Mendengar itu Rio auto terbagongkan sambil berkata, anjas. Tahu gitu gue kagak nyemplung aja tadi. Namun setelah ingat emaknya masih memiliki uang yang cukup banyak, Rio pun kepikiran untuk, aduh, yang salah siapa, yang ganti rugi siapa? Iya, aku harus minta ganti semua uangku sama ibu. Pokoknya apapun masalah kalian selagi memiliki ibu auto aman cuy. Contohnya hari Senin disuruh bawa bunga bangkai pun paginya udah ada aja nongol di depan rumah. Mama itu cheater cuy, bisa menemukan barang-barang yang hilang dan langka. Ya kecuali ibu ini. Ini mak siapa? Coba suruh ngeluarin jemuran di rumah malah demo. Hari itu juga dengan berbekal tongkat kemana saja, Rio langsung menuju rumah maknya untuk memberinya tutur meminta ganti rugi. Aku kesini mau ngambil hasil penjualan kebun bagian aku. Nggak bisa gitu dong Mas. Bagian Mas Herman hilang kan bukan karena kita. Mas Herman kan udah dapat bagian yang lebih banyak. Iya, Mas kan udah punya, udah dapet. Udah dapat uang lebih banyak ketimbang emaknya. Uangnya hilang minta ganti rugi lagi. Namun mereka yang menolak, Rio langsung memaksa masuk mencari keberadaan uang penjualan kebun. Ya elah, tinggal sepak aja ribet amat dah. Hingga karena kebrutalan anaknya, si mak terpaksa mengeluarkan buku tabungan sambil berkata, ini tabungan ibu, kamu ambil uangnya semua. Widih, di mana lagi nyari mama seperti ini? Aslinya mah auto kena selepet sarung. Mendengar itu Rio auto full senyum dan langsung lock out dari sana. Lah, dikasih buku tabungan, cara nariknya gimana Bambang? Itu atas nama mak lu. Tapi anehnya saat sampai di rumah, Mas dari mana kelihatannya senang sekali? Habis dari bank, ambil uang. mantap sekali. Tinggal serahin buku tabungan bisa cair cuy tanpa surat kuasa. Melihat kebegunalan suaminya, si Mary hanya bisa memberikan ceramahnya meskipun hal itu percuma karena Rio tak percaya kata tobat, malah mengatai istrinya dengan sebutan, Kamu itu istri durhaka. nah itu dia, kebiasaan beberapa manusia berbatang, kepalanya sekeras rumah Patrick cuy. Bahkan ketika berabad-abad setelah Rio sedikit sembuh saat lagi asik-asik nongki di markas PP, seorang builder pun mengabari Rio kalau ia lagi ditunggu oleh seseorang, dimana ketika disamperin ternyata bapak ini si pembeli tanah yang datang-datang memberi kabar gembira untuk kita semua, kulit manggis kini ada ekstraknya. Saya
ketemu dengan orang yang mau beli rumah Bu Ana. Tapi Pak, kalau rumah itu saya jual, nanti ibu dan adik-adik saya mau tinggal di mana Pak? Buset, kesambet lu Bang. Tumben otak lu waras. Namun meskipun sempat waras, si Rio kembali dirubah settingan otaknya agar menjadi begundal dengan mengiming-imingi persenan senilai 50%. Geblek emang, jualan apa dapat persenan segede itu? Hingga akhirnya Rio kembali full senyum untuk menekuni sifat menjadi seorang penerus Malin Kundang. Nah, saat hari berganti skin, mulailah Rio membujuk emaknya agar mau menjual rumah peninggalan buyut dari buyut ke buyut-buyutnya. Tapi tentunya ditolak mentah-mentah dengan alasan Kim Jong-un pernah menginap di sini. Hasil merasa menggunakan kata-kata sopan ramah lingkungan tak bisa membuat hati emaknya luluh. Dengan terpaksa Rio menggunakan bahasa subtitle milik Reja Arab Zootopia semasa menjadi anak gaming idaman. Pak, pencitraan. Nakal tapi sakni. Karena ketika pulang otaknya bekerja memikirkan hal-hal ketoksikan agar emaknya mau menyerahkan rumahnya untuk dijual. Kurang geblek apa lagi si Rio? Aku harus cari cara agar tetap bisa menjual rumah itu. Dan hasilnya ketemulah sebuah ide dengan menjadi anak si paling baik hati dan tidak sombong resign menjadi pemilik cangkem toksik. Ya udah, kalau gitu ibu masak agak banyak ya. Aku juga lapar. Udah lama nggak makan masakan ibu. Nah itu dia contohnya. Sehingga saat emaknya percaya, Rio udah kembali ke jalan kebenaran. Rio pun mulai melakukan gerbek kamar emak cek sampai berhasil menemukan sertifikat rumah di sebuah lemari peninggalan Belanda. Dasar mama zaman dulu. Kalau nyimpen barang berharga, gampang ketahuan. Kalau mama zaman sekarang mah yang ada lu masih jadi zigot belum tercipta. Setelah mendapatkan sertif, Rio langsung kabur dari sana meski udah ditawari untuk mencicipi roti jalamak 5 biadab buatan emaknya. Sampai membuat si mak terbagongkan dan sedikit melakukan presentasi di depan kameramen melihat tingkah anaknya yang dikit-dikit membegegestekan, dikit-dikit menjadi anak baik. Kenapa dia buru-buru pergi ya? Padahal kan dia sendiri tadi yang minta aku masakin yang banyak. Nggak tahu aja dia itu rumah auto sold out. Nah di hari itu juga Rio langsung melakukan transaksi oleh pembeli namun ditolak dengan alasan harus ketemu tatap muka dengan si pemilik rumah yaitu emak Rio sendiri. Lah tumben ya, biasanya langsung deal-deal aja. Hasil mendengar itu si Rio kembali menggalau karena ya kagak mungkin dikasih jual rumah lah. Tapi berkat teman Rio yaitu bapak ini yang ternyata dulu waktu muda menjadi pemeran Pangeran Zuko di Avatar The Legend of Nolan, ia pun memberi Rio tips and trick menghadapi emak yang menolak jual rumah. Dulu jadi pangeran pengendali api, sekarang malah jadi mafia tanah. Kala itu saat Rio OTW pulang, wah mencerminkan warga Wakanda banget ya guys. Bawa helm tapi kagak dipakai. Dimana ketika sampai di rumah, sebuah lilin pun jatuh tepat di atas foto Rio sampai membuat kepalanya berlubang seperti jalanan yang uang perbaikannya ditilep. Cuak, siap positive thinking aja lah ya. Mungkin bentar lagi Rio mau jadi jeruk purut. Karena di hari itu juga Rio rupanya menerapkan tips dari temannya yaitu si Pangeran Zuko dengan memberi rumah maknya sebuah elemen api. Nggak ada siapa-siapa. Aku bisa bakar rumahnya sekarang. Tapi sayangnya saat berjalan kaki Rio tiba-tiba keseliding batang pohon hingga membuat minyak bumi incaran Mama Rika itu jatuh membasahi tubuh Rio dan harus terbakar hidup-hidup. Niat mau ngebakar rumah malah cosplay jadi Brody. Nah karena si begundal teriak-teriak minta lontong, para warga pun datang untuk mengguyur air agar api padam dan membawa Rio OTW rumah sakit. Bahkan Mary yang lagi asik-asiknya mimpi nikah dengan Mr. Beast harus terbangun karena mendapatkan kabar kalau Rio ada di rumah sakit. Kala itu saat ke rumah sakit, ia pun auto terbagongkan melihat bentukan suaminya seperti Moon Knight si kesatria bulan, apalagi mendengar hasil dari pengecekan dokter bahwa kematangan di badan Rio mencapai 90% jadi sangat susah sembuh, membuat Mary hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya seperti warga India yang padahal kondisinya sedang mengandung calon member FF. Kemudian merasa Rio butuh didoakan agar kembali ke jalan kebenaran. Mary pun memutuskan untuk sholat berharap Rio bisa terbuka hatinya, resign menjadi si pembawa bencana dalam keluarga. Hingga beberapa jam kemudian Rio yang baru sadar, ia langsung menggeliat seperti ulat teh pucuk lalu wasted begitu saja. Ya elah rugi kali doain. Setelah dokter datang mengecek menggunakan teleskopnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami ibu sudah meninggal.
Dan akhirnya Mary bisa menjanda mencari suami yang lebih baik dari Rio. Wah, selamat ya Mary. Nah, singkat cerita, kita langsung saja menuju proses pengdeliperian Rio ke pemakaman karena sto gue menipis. Di mana Rio yang udah mati tetap saja mendapatkan gibah dari para warga yang buta akan keadaan. Bu, itu kenapa? Yang bawa keranda kok pada pakai masker semua ya? Pakai nanya segala, masa iya dia kagak lihat itu bau warna ijo-ijo? Oh iya juga ya, kan cuman kameramen kita doang yang bisa menangkap penampakan sebuah bau. Lalu setelah menggiring jenazah sejauh harapan bangsa, akhirnya mereka bisa sampai di pemakaman untuk mengubur si Rio Beban. Tapi saat baru mau dikubur, keranda Rio mengeluarkan asap seperti memanggil airdrop dari atas. Bahkan ketika dipegang, para warga kepanasan. Namun dengan menggunakan daun, akhirnya keranda Rio bisa diangkat dan dikuburkan dengan layak. Meskipun saat para warga pulang, kuburan Rio diberikan sebuah editan dari editor berkelas sebagai bentuk penutupan film ini. Wah, real banget ya guys. Ya emang real sih, orang mereka beneran ngebakarnya. Oke, pesan immortality-nya di sini, apapun yang dibeli menggunakan uang panas akan cepat juga lenyap karena ingat prinsip kertas. Semakin dibakar menggunakan api, maka kertas tersebut akan cepat hangus menjadi abu. Tapi apa hubungannya ya? Ya udahlah, lupain aja. Stay wak-wak guys.